Bersyukur mungkin terdengar mudah untuk diucapkan, namun bisa menjadi sulit untuk diterapkan jika saja kita sebagai umat manusia tidak memahami dengan benar seperti apa sesungguhnya nikmat dan rezeki yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. Memiliki pasangan yang saling mengerti, anak-anak yang beriman, dan orang tua yang peduli, serta kehidupan yang cukup menjadi satu kesatuan nikmat besar. Pembahasan kali ini, Ustadz Dasar Latif akan menyampaikan resep ampuh yang bisa kita terapkan dalam membentuk keluarga yang tangguh. Ya, di belakang saya ibu-ibu nih yang cantik-cantik, muda-muda, alhamdulillah. Biasanya orang pikir kalau istri polisi nyaman hidup. Percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Nah, bagaimana menghadapi masalah? Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Gaspol! Gaspol memang! Percayalah tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Jangankan kita ini anggota Bayangkari. Nabi, kurang apa itu Nabi? Nabi itu Bu, tidak mungkin pernah kasar mulutnya. Tidak pernah jahat sama orang. Tutur katanya baik, ibadahnya lengkap. Tapi apakah tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau? Aisyah tuh pernah difitnah selingkuh. Itu Nabi. Aisyah sering cemburu kepada Nabi. Tidur Nabi bersama Aisyah, tapi yang disebutnya Khadijah. Saya seolah-olah mendengar telapak kakinya Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Nabi tidur bersama Aisyah. Komplain, ya Rasulullah, apa sih kelebihannya Khadijah daripada saya? Khadijah kau nikahi sudah 2 kali janda, lebih tua 15 tahun dari kamu ya Rasul. Saya kau nikahi saya dalam keadaan gadis, lebih muda. Apa sih kelebihannya? Kok Khadijah terus? Nah, kembali persoalan. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga, semua. Nah, sudah dapat misalnya Kapolres, selesai masalahnya, enggak, mau lagi jadi kombes. Iya toh? Sudah kombes selesai masalahnya, mau jadi bintang. Sudah jadi bintang, mau bintang 2, bintang 3. Sudah bintang 3 selesai masalahnya, pensiun. Semua orang punya masalah. Maka ketika ada masalah, pertama, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Bukan dekatkan ke medsos. Maka ibu-ibu, ketika ada masalah, apakah itu pekerjaan suami, apakah itu kehidupan rumah tangga kita, maka yang pertama ibu lakukan, takarruf ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana cara dekatkan diri kepada Allah? Ibu, maka langsung sholat. Sholat apa Ustaz? Yang 5 waktu itu sudah pasti. Tidak mungkin ibu bisa kalau tidak sholat 5 waktu. Maka namanya sholat hajat. Sholat apa ibu? Sholat apa? Sholat hajat. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, ketika dia sujud terakhir. Maka mintalah di situ, curhat. Doa tidak ada kewajiban bahasa Arab. Ibu bangun tengah malam, nangis di hadapan Allah. Suami pergi tugas, suami lagi masalah, suami banyak beban pikiran. Dukungan ibu, bantuan ibu bukan selalu dicari. Di mana kau? Cepat pulang. Awas, mau pulang. Bukan itu solusinya. Solusinya ibu bangun sholat hajat. Alhamdulillah ibu-ibu ini, sedulur-sedulur ibu yang saya muliakan, rajin semua berdoa. Tapi berdoanya di medsos. Mau pergi suaminya, ya Allah lindungilah suamiku. Ya Allah rahmati suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Jangan ketawa, saya serius ini. Kan kita sedikit-sedikit update status, OTW berjamaah. Coba ibu lihat ibu-ibu kalau pergi umroh, saatnya umroh 2 kali. Ya kan? Tawaf, hai guys, kita lagi tawaf nih guys. Terakhir sholat 2 rakaat, dia foto juga dirinya dalam keadaan sujud. Alhamdulillah sholat tobat sudah selesai. Ibu beleng-beleng. Nah, Bu, serius lagi ya. Jadi, begitu ada masalah, ibu berdoa. Apapun keluhan ibu. Dan Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Caranya, minta dalam sholat khusus. Bu, saya tanya, kalau ibu demam saja ke dokter? Enggak. Kalau hanya flu-flu biasa ke dokter? Enggak. Paling suruh sopir, kau singgah belikan saya itu obat flu.
Tapi ketika rawat penyakit kita darurat, penyakit kita berat, penyakit kita sangat kronis, tidak bisa beli obat sendiri. Kita datang ke dokter. Dokternya pun dokter spesialis. Maknanya apa? Kalau rumah tangga kita dalam kehidupan sehari-hari tidak ada gangguan, bagus-bagus aja, cukuplah berdoa dalam 5 waktu. Kalau tidak ada masalah, berarti tidak darurat kita punya kesehatan itu. Tapi kalau rumah tangga kita sudah mulai banyak gangguan, ini darurat. Maka sholatnya harus khusus, dokternya harus spesialis. Kita bangun sepertiga di akhir malam, minta pertolongan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi. 3, ketika ada masalah. 2, 3 sekarang, turunkan selera. Tadi suami Kapolres, tadi suami Kapolda, tiba-tiba menjadi staf khusus, staf ahli yang tidak ada stafnya. Kan ada biasa begitu, kasihan tuh staf ahli, keren namanya, tapi tidak ada yang suka. Nah, kalau bisa begitu, tadinya waktu suami kita ada job, ada jabatan, ada pangkat diberikan, gajinya misalnya 15 juta, 20 juta per bulan. Sekarang tiba-tiba non job, tidak ada lagi tambahan-tambahan, tinggal menjadi 10 juta, maka selera diturunkan. Allah tidak melarang ibu-ibu pakai barang mewah. Allah tidak melarang. Allah cuma minta jangan kau menghalalkan segala cara. Saya malah kalau ibu-ibu ada berliannya, ada barang-barang mahalnya, saya bilang pakai bu. Tidak semua orang dikasih rezeki itu. Pakai. Allah cuma tidak mau menghalalkan segala cara perolehnya. Kenapa? Karena jadi beban pertanggungjawaban nanti di akhirat. Coba lihat kalau ada orang kaya, pengusaha istrinya banyak duitnya, tapi berpakaiannya ala kadarnya. Itu jadi teladan kan? Ibu-ibu saya tanya, senang istri komandan yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang mantu pelit atau dermawan? Dermawan. Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Coba tanya itu orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya, pelit betul. Padahal dia juga pelit. Itulah jeleknya pelit. Maka ibu tolak bala. Supaya suami kita terhindar dari wanita jahat. Supaya karirnya tidak terjun bebas. Maka tolak bala. Gimana cara tolak bala? Sedekah. Sedekah tidak mesti banyak. Saya Ustadz, alhamdulillah tiap Jumat saya sedekah. Apa ibu sedekah? Nasi kuning saya bawa kalau jam 11 ke masjid, meskipun 5 bungkus. Yang 5 bungkus itu bikin tenang ibu. Lalu berdoa, ya Allah tambahkan rezekiku. Mudah-mudahan minggu depan 7 bungkus. Ini ibu-ibu nih yang banyak semua emas-emasnya. Nah, kalau ibu meninggal siapa yang pakai itu emas? Anak. Bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suami. Oh dia sudah mati. Terancam ibu-ibu. Sedekah ibu. Oh jangan anggap remeh, itu namanya sedekah. Asli tolak bala. Bu, ada orang bangkrut. Ibu pernah dengar, Ustadz itu di kompleks Polri, itu dulu yang rumahnya sudut, kaya sekali dulu itu. Bangkrut gara-gara rajin sedekah. Tidak ada. Bangkrut gara-gara narkoba iya. Bangkrut karena judi iya. Bangkrut karena selingkuh iya. Tapi tidak ada orang bangkrut. Maka ibu yang Allah kasih rezeki, telepon besok. Dek, ada itu tanah ibu di kampung. Sudahlah, saya mau bikin masjid. Namaku namaku. Nanti kalau ibu meninggal, suami aja yang selalu nyumbang, itu pun dirahasiakan. Karena ibu marah kalau nyumbang. Apa nyumbang sok kaya kau. Ini bisa berlian ini. Ini yang begini nih. Maka kalau ada kejadian, Bu, ada itu kesian, ada masku ini 500 gram. Kau jualkan saya, bikinkan saya masjid. Kasih nama saya di situ. Karena kalau ibu tidak nabung sendiri, tiba-tiba suami non job, tiba-tiba suami sakit, tiba-tiba suami meninggal. Ibu tidak punya tabungan masa akhirat. Habis. Maka bersedekah. Tolak bala. Rumah tangga kita dengan sedekah. Sedekah memperpanjang umur. Tolak bala, menyambungkan tali persaudaraan. Itu orang sedekah. Nah, orang yang sedekah itu umurnya panjang. Maksudnya apa Ustaz? Bukan 100 tahun, bukan 200 tahun. Apa maksudnya? Meskipun dia sudah wafat, orang masih mengingatnya. Lewat kita besok-besok di pemakaman. Ini ibu baik betul waktu hidup.
Kalau ada acara, beliau kasih kita pembeli bensin. Kalau ada keluarga menikah, beliau juga bantu. Ayo kirimkan Fatihah. Meskipun sudah 20 tahun wafat, orang masih mengingatnya. Kenapa? Karena dermawannya. Tapi kalau pelit, jangankan mati, masih hidup didoakan kita sial. Lewat mobil dia bilang, mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Maka bersedekahlah. Ada yang bilang tidak sampai Ustaz. Kalau mau bukti, ibu-ibu mau bukti bahwa sedekah sampai. Mau bukti Bu? Ibu wafat duluan saya kirimi. Sejauh mana seorang istri dapat memberikan nasihat dalam urusan pekerjaan suami?